Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa langsung saya yang memimpin ya. Berdoa mulai, doa selesai. Anak-anak pada saya semua ya. Tidak lupa saya ingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini adalah merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari. Ya, baik anak-anak, sekarang kita bisa masuk ke kegiatan inti kita, yaitu pemaparan atau penjelasan materi tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang wakil presiden dan oleh menteri-menteri negara. Atau dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintahan pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para pembantu-pembantu presiden seperti menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menggunakan kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan ini adalah asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah, pemerintahan pusat memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Artinya, dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak memberatkan serta tidak pilih kasih terhadap semua orang yang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan dan sebagainya. Itu yang pertama, fungsi pelayanan. Lalu yang kedua, fungsi pengaturan. Nah, maksud dari fungsi pengaturan ini adalah penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan ini lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi fungsi ini adalah tujuannya untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Itu fungsi yang kedua. Sekarang fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pemberdayaan. Nah, arti dari fungsi pemberdayaan ini artinya adalah menjalankan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat tahu, sadar diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan untuk motivator, membantu masyarakat menemukan jalan keluarnya ya dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, urusan pemerintah yang menjadi urusan pusat yaitu adalah politik yang pertama. Lalu yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, keempat justisi, 5 moneter, dan keenam adalah fiskal nasional serta agama tentunya. Nah, selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain yaitu sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat apa saja kewenangan pemerintah. Yang pertama, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Lalu yang kedua, ada perimbangan keuangan. Yang ketiga, ada sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
Yang keempat, ada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kelima, ada pendaya gunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. Dan yang selanjutnya ada konservasi dan standarisasi nasional. Nah, itulah kedudukan dan peran pemerintah pusat. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Menurut asas otonomi daerah, tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya. Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengelola pemerintahannya sendiri, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi, ciri khas, kemampuan, dan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dengan pemberian wewenang ini diharapkan pemerintah dapat membangun daerahnya, ya, secara efektif dan efisien. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah ini, ya, daerah mempunyai hak-hak. Nah, hak yang pertama adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Lalu yang kedua, daerah mempunyai hak memilih pemimpin daerahnya. Yang ketiga, daerah mempunyai hak untuk mengelola aparatur daerahnya. Yang keempat, daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah. 5, mempunyai hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya itu. Dan yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah ini dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, bulat, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada aspek pemerintahan. Nah, jadi itulah, ya, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, baik anak-anak, sampai di sini materi kita. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Ya, baik anak-anak, cukup ya pertanyaannya karena waktu kita memang sebentar lagi sudah habis. Jadi saya gunakan waktu yang tinggal sedikit ini untuk menyampaikan kesimpulannya, ya. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, dapat kita simpulkan bahwa kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi antara yang satu dan lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan, serta fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itulah, ya, kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk hormat kita kepada Sang Pencipta agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berkah. Baik, doa saya pimpin, berdoa mulai. Doa selesai. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.